Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matan dulu ya. Al-faslul awwalu, fasal pertama, fi wujubil qudrati wa ahkamiha. Mengenai wajibnya sifat kudroh dan hukum-hukumnya. Ya, kudroh ini hukumnya apa begitu. Sudah? Al-faslul awal, pasal pertama, mengenai wajibnya sifat kudroh dan hukum-hukumnya. Wa yalzamu aidon, dan lazim pula ayyakuna muhditsul alam qadiron, keadaan muhditsul alam itu qadiron, berkuasa. Wa illa, apabila tidak, lama aujada syai'an minal alam, dia tidak akan mengadakan alam satupun. Sudah? Titik koma ya, kasih. Dengan kudroh. Itu terusan dari qadiron. Qadiron dengan kudroh. Li'annahu, karena sesungguhnya ini mentaklil qadiron bi kudrotin. Jadi bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan qadiron bi zatihi. Kalau ini mah qadiron bi kudrotin. Li'annahu, karena sesungguhnya la yuqalu, tidak akan bisa difaham qadirun, sesuatu itu berkuasa, atau muhditsul alam itu berkuasa, la qudratalahu, yang mana tidak ada kuasa baginya atau tanpa kudroh. Qadirun la qudratalahu, qadir yang tidak ada kudroh baginya. Ghairi muttahidatin bidzatih, yang mana kudroh itu bukan zatnya. Salah. Li'annahu la yuqalu qadirun la qudratalahu, tidak ada kudroh baginya, ghairi muttahidatin bidzatihi, yang tidak ada di dalam zatnya, itu sajalah. Yang tidak ada di dalam zatnya. Kalau diterjemahkan itu yang tidak menyatu dengan zatnya. Kalau diterjemahkan. Karena sifat itu bukan tarkib, kita sebut saja yang tidak ada pada zatnya. Wa illa lazima kaunul itsnaini wahidan. Karena jika tidak demikian, salah lagi. Yang benar yang pertama berarti. Apa yang pertama tadi? Ghairi muttahidatin itu? Karena sesungguhnya tidak akan bisa difaham sesuatu yang berkuasa tanpa kudroh baginya, yang mana kudroh itu tidak atau bukan zatnya. Itu yang pertama tuh. Yang bukan zatnya. Itu yang benar. Ya, karena ini untuk merod Mu'tazilah ya. Dan taklil selanjutnya itu menunjukkan bahwa kudroh itu bukan zatnya. Wa illa, karena jika tidak demikian,
berarti kudroh itu muttahidah bidzati, ya. Wa illa, karena jika tidak demikian, maksud tidak demikian itu apa? Kudroh itu zatnya. Lazima kaunulisna ini wahidan, maka akan lazim dua perkara itu satu. Wa huwa muhalun la yuqalu, dan keadaan itu mustahil tidak bisa dibenarkan. La yuqalu itu asalnya tidak bisa diakal gitu ya, tidak bisa difikirkan. Tapi yang dimaksud itu lazimnya, yaitu tidak bisa dibenarkan. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Jadi kalau misalkan kita tanya nih, kan kalau Mu'tazilah mah Allah itu qadirun bidzati. Nah, apakah zat itu dia makna sifat? Bukan kan? Nah, kalau qadirun bidzati, berarti zat itu kudroh. Paham ya? Kalau qadirun bidzati berarti zat itu kudroh. Sedangkan makna zat beda dengan makna kudroh. Kalau zat itu maknanya maqama binafsi, kalau kudroh itu maknanya sifatun azaliyatun. Beda enggak? Beda. Berarti kudroh bukan zat, begitu. Ini min haitsul makna. Kalau kudroh itu zat, berarti dua perkara yang berbeda itu satu. Wala yungqal. Ya, itu nanti masuknya itu merusak hukum identitas. Kalau itu ada buku filsafat bagus ya, tentang kategorisasi. Jadi kalau kita itu sedari awal sudah mengatakan bahwa ini kategorisasinya berbeda, tapi kemudian kita mengatakan kategorinya sama, nah berarti itu tanakud, ya, apa namanya itu, kontradiksi. Nah, itu sudah ya. Jadi bikudrotin, nah tidak sama dengan zatnya itu tadi, tidak satu dengan zatnya dalam pengertian tidak sama dengan zatnya, itu adalah sifat bagi kudroh. Jadi kudroh yang tidak sama dengan zatnya. Dalam pengertian kudroh bukan zat. Taklilnya, karena kalau kudroh itu zat, maka akan lazim dua perkara itu satu. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Qodimatin yang kodim. Nah ini ahkam kudroh ya, hukum-hukum kudroh. Yang pertama tadi ghairi muttahidatin bidzati, tidak sama dengan zatnya. Yang kedua kodim. Yang kodim. Apa yang kodimnya di sini? Apa yang kodimnya? Kudroh. Jadi kudrohnya kodim. Kita kan sedang dalam pembahasan kudroh dan hukum-hukumnya. Nah hukumnya kudroh itu apa? Bukan zat. Tadi satu tuh. Kedua apa? Kodim. Wa illa, dan apabila tidak demikian, dalam pengertian tidak kodim, karena didduha. Ini mah ke atas ya, ke kudroh. Wa illa, apabila tidak bersifat dengan kudroh, karena maka muhdisul alam itu didduha. Apa? Lawanan dari kudroh. Bahwa al-ajzu yaitu bersifat dengan ajzun. Kodiman yang kodim. Hesei bahasanya bahasa Nusi. Kalau diterjemahin susah bahasanya itu. Ya diterjemahin kayak bolak-balik. Soalnya banyak jumlah i'tiradiyah. Banyak jumlah i'tiradiyah. Jadi begini, wa illa, apabila tidak kodim, bentar. Apabila kudrohnya ini tidak kodim, kan begitu, maka akan berlawanan dengan kodim. Ya, bukan gitu. Karena didduha, maka akan bukti lawanan kodim. Ya, tapi bukan kodim di sini mah apa? Kudroh. Apabila tidak demikian, ini taklil buat apa nih? Ini taklil buat Allah bersifat dengan kudroh yang kodim. Apabila kudrohnya tidak kodim, karena maka didduha lawannya kudroh, wahwal ajzu, yaitu ajzun. Nah begitu. Bisa nggak tuh nyusun kata-katanya tuh?
Sok gimana? Wa illa dan apabila kana didduha perlawanan dari wa illa dan apabila Allah tidak bersifat dengan kudroh, begitu dulu ya. Begitu dulu tuh. Dan apabila Allah tidak bersifat dengan kudroh, kana didduha, maka perlawanan dari kudroh wahwal ajzu, yaitu ajzun kodiman akan kodim. Yang kodimnya itu ajun. Yang kodimnya ajun. Jadi apabila Allah tidak bersifat dengan kudroh yang kodim, maka yang kodimnya ajun. Begitu. Sok susun kata-kata nama. Fala yan'adimu abadan, maka tidak akan hilang selamanya. Maksudnya ajunnya tidak akan hilang selamanya. Jadi akan ajun terus kalau kodim. Kenapa kalau ajunnya itu kodim tidak akan hilang? Lima arofta, karena engkau telah mengetahui annal kodima la yakbilul adama, karena yang kodim itu tidak menerima adam. Fayalzamu alla yaqdiru abadan, maka akan lazim Allah itu selamanya tidak berkuasa. Maka akan lazim Allah itu selamanya tidak berkuasa. Sudah? Sedangkan ciptaan-ciptaannya bersaksi atas kemustahilan hal itu. Dan ciptaan-ciptaannya bersaksi atas kemustahilan hal itu. Mustahilnya apa? Mustahilnya Allah ajzun. Nah, itu dalil pertama tuh. Dalil buat apa? Buat kudrohnya Allah itu qadim. Wa aidon, dan pula ya, ini dalil kedua. Bahwa kudroh Allah itu qadim. Dan pula apabila kudroh itu hadis, maka kudroh itu akan membutuhkan saat hadisnya kepada kudroh yang lain. Maka akan lazim darinya tasalsul. Walazimat tasalsulu, dan lazim tasalsul. Udah? Sebentar lagi ya, terusin garis baru. Dan lazim pula kudroh ini berta'alluq dengan semua perkara yang mungkin. Dan lazim pula kudroh ini berta'alluq dengan semua perkara yang mungkin. Karena apabila kudroh ini ta'alluq dengan sebagiannya saja, karena apabila kudroh ini berta'alluq dengan sebagiannya saja, dia akan membutuhkan kepada mukhassis.
listiwaiha fi haqiqatil imkan. Karena seimbangnya kudroh, sebentar, karena seimbangnya mumkinat, fi hakikatil imkan, di dalam hakikat kemungkinannya. Di dalam hakikat kemungkinannya. Fatakunu hadisatan, maka akan menjadi hadis. Apa yang jadi hadisnya itu? Kudrohnya. Kudrohnya akan menjadi hadis. Sedangkan engkau telah mengetahui wajib kidamnya kudroh. Dan apabila dikira-kira wajib kidamnya kudroh. Dan apabila dikira-kira terjadinya taksis mumkinat atau taksis ta'alluq, boleh ya, muta'alliqah, taksis mumkinat sajalah. Dan apabila dikira-kira taksisnya mumkinat bi ghairi mukhassisin, tanpa adanya mukhassis, lazima inqilabul jaizi mustahilan, maka akan lazim terbaliknya yang jaiz menjadi mustahil. Nah, sudah sampai sini? Coba ya, susahnya matan itu ya kayak gini ya. Matan itu bahasa Arab, matannya bahasa Arab, pakai bahasa yang penuh dengan makna. Jadi tatkala diterjemahkan itu ya susah ya, agak susah. Apa yang kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang itu sifatul qudroh. Jadi kalau kita mau profesional di dalam membahas sesuatu, tatkala kita masuk pada suatu bab, kita lihat dulu masalah bab ini saja secara partikular, jangan melihat kepada perkara yang lain. Jadi kita ini sedang membahas sifatul qudroh. Nah, sifat qudroh dan apa? Dan hukum-hukumnya sifatul qudroh. Nah, sifatul qudroh ini yang harus diketahui ya, bahwa sifatul qudroh ini ada, ya, itu harus diketahui. Kemudian sifatul qudroh ini bukan zatnya Allah, dia syai'un akhar. Kemudian sifatul qudroh ini dia qadim. Berarti berapa yang harus diketahui itu? 3 ya. Sifatul qudroh itu ada, sifatul qudroh ini bukan zat, berarti secara makna beda begitu. Dan sifatul qudroh ini qadim. Tambah satu lagi. Apa? Nah, ta'alluq. Sifatul qudroh ini ta'alluq dengan semua yang mumkinat. Itu harus dipahami itu. Jadi 4 ya. Jadi qudroh sama 3 hukumnya. Qudrohnya ada, kemudian hukumnya apa? Qudroh ini bukan zat, hukumnya 1. Yang kedua, qudroh itu qadim. Yang ketiga, qudroh ini ta'alluq dengan semua perkara yang mumkinat. Itu yang harus diketahui. Nah, di dalam matan ini udah dikasih dalil. Di dalam matan itu sudah dikasih dalil. Apa dalil adanya qudroh? Adanya alam. Ya, adanya alam tuh. Apa dalil adanya qudroh? Adanya alam. Apa dalil qudroh ini bukan zat? Nah, berarti bagaimana? Apa dalilnya? Dalilnya itu qudroh dan zat ini 2 perkara yang berbeda. Zat punya makna sendiri, qudroh punya makna sendiri. Berarti dua perkara. Apabila ini dianggap 1 perkara, maka 2 perkara, yang jelas 2 perkara, itu dianggap 1 perkara.
Dan itu tidak mangkul, mustahil. Dan kudroh ini kodim. Apa dalilnya? Kalau kudrohnya tidak kodim, maka yang kodim lawannya apa? Ajzun. Kalau yang kodim itu ajzun, maka selamanya akan ajzun. Ya, berarti selamanya akan ajzun. Sedangkan selamanya ajzun, mustahil. Kenapa? Karena ciptaannya ada. Karena ciptaannya ada. Ada lagi satu lagi dalilnya apa? Bukan Allahnya, kudroh. Apabila kudrohnya itu hadis, maka jika ada, dia akan membutuhkan bukan. Bukan. Akan membutuhkan kepada kudroh yang lain. Kudroh untuk mengadakan kudroh. Ya, akan membutuhkan kepada kudroh yang lain. Nanti kudroh yang lain ini dia kodim atau hadis. Kalau dia kodim, ya sudah, itu yang kita maksud. Kalau kodim, kalau hadis tasalsul, terus-terusan seperti itu. Ya, makanya akan tasalsul. Itu dalil kedua atas kodimnya kudroh. Kemudian yang hukum selanjutnya harus kita paham bahwa kudroh ini ta'aluk dengan semua perkara yang mungkin. Apa dalilnya? Apabila kudroh itu ta'aluk dengan sebagian yang mungkin, maka akan membutuhkan mukhsis atas ta'aluknya itu. Ya, kenapa demikian pola pikirnya? Karena mungkin yang dia ta'aluk dengannya dan mungkin yang dia tidak ta'aluk dengannya itu dilihat dari segi imkan sama. Apabila dalam segi imkan sama, kemudian ini ta'aluk dengan sebagian, maka ta'aluknya ini ditakhsis. Karena jika tidak akan lazim apa? Sebelum itu takhsis ghair mukhassis. Itu dulu sebetulnya. Ya, enggak disebutin. Ya, itu takhsis ghair mukhassis. Itu yang akan terjadi takhsis ghair mukhassis. Apabila dikira-kirakan terjadi, terjadi ini dengan takhsis ghair mukhassis. Kalau disebut takhsis ghair mukhassis, maka yang mungkin akan jadi wajib. Inqilabul haqa'iq. Inqilabul haqa'iq itu tadi kalau di dalam kategorisasi, dia itu berpindahnya kategori. Berpindahnya kategori itu mustahil. Ya. Dalam pengertian kalau kenyataannya, jadi yang pindah kategori itu kenyataannya atau pikiran kamu? Kalau berpindah kategori dalam kenyataan itu sudah mustahil. Yang kontingent ya kontingent, yang mungkin, yang wajib ya wajib. Itu dalam kenyataannya. Kalau kamu melihat yang mungkin jadi wajib, kamu error gitu. Karena kenyataannya tidak akan demikian. Paham? Nah, itu secara global ya. Inqilabul jaiz. Sebentar. Fatakunu hadisatan. Fatakunu hadisatan wa qad arafta wujuba qidamha wa in furidat takhsisuha bi ghairi mukhassisin. Apabila dikira-kirakan takhsisnya kudroh itu terhadap sebagian ta'aluk gitu ya, tanpa mukhassis, maka akan lazim apa? Yang jaiz jadi mustahil. Nah, ini kan imkan. Ta'alukatnya itu imkan, ya. Kita misalkan kira-kirakan kudroh Allah ini dia ta'aluk dengan yang A, sebagian yang A. Jadi kita bagi dua saja, yang ta'aluk dengan yang tidak ta'aluk. Yang tidak ta'aluk ini dia jadi bisa ada tidak? Yang tidak ta'aluk. Jadi nggak bisa karena tidak ta'aluk dengan kudroh. Maka asal sifatnya apa? Mungkin. Karena ta'aluk tidak, karena kudroh tidak ta'aluk jadi mustahil. Nah, itu kalau pola pikirnya siapa? Imam Sanusi.
Iya. Jadi kan yang sisi adanya jadi wajib. Betul. Yang sisi adanya jadi wajib, yang enggak, yang sisi awalnya tetap mungkin. Tetap. Kalau ada tanpa mukhasis, itu yang terjadi apa? Tahsis ghair mukhasis. Itu kalau terjadi tanpa mukhasis. Kalau itu dikira-kirakan terjadi, tahsis ghair mukhasis itu dikira-kirakan terjadi, akan seperti ini. Ini kudroh. Ta'aluk dengan apa? Mumkinat. Kan kita mah dengan semua mumkinat ya. Nah, kalau dia itu ta'aluk dengan sebagian mumkinat, berarti kita bagi mumkinatnya, yang dia ta'aluk dan yang tidak. Yang A dan yang B. Kita kira-kirakan saja ta'aluknya itu dengan yang A. Ta'aluknya di sini nih. Kita kira-kirakan demikian. Kalau yang A ini mungkin, kan karena ta'aluk kudroh berarti mungkin ada kan? Jadi wajib nggak tuh? Nggak jadi wajib. Apakah yang B ini asalnya mungkin? Mungkin. Cuman kalau kudroh sudah tidak ta'aluk kepada yang B, berarti yang B jadi apa? Jadi mustahil. Karena kudroh tidak ta'aluk dengan mungkinat. Ya, kalau misalkan ini dia mungkinat pada asalnya, kemudian kudroh tidak ta'aluk, berarti kan tidak bisa jadi ada tuh. Kalau tidak bisa jadi ada, berarti sorot al-jaiz mustahilan. Sorol jaiz mustahilan. Yang jaiz jadi mustahil. Yang mungkin tetap mungkin. Tapi apa bedanya yang B sama yang A di dalam kemungkinannya? Sama. Berarti bagian yang tidak ta'aluk jadi mustahil. Sudah salah kategori lagi begitu. Paham? Paham ya? Nah. Kemudian sekarang kita masuk ke syarah. Nah, nanti di syarah bakal lebih jelas insyaallah ya. Dzakara fi hadzal fasli arba'ata matolib. Di dalam fasal yang ini Imam Sanusi menyebutkan 4 objek. 4 yang harus diterima, yang harus dicari, itu 4 perkara. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, itsbatu kaunihi ta'ala qadiran, menetapkan bahwa Allah itu qadir. Asani, yang kedua, kaunu dzalika biqudratin zaidatin 'ala dzat. Yang kedua, qadirnya Allah itu dengan kudroh yang bukan zat. La mutahidatin biha, yang tidak sama, bukan satu dengan zat. Jadi bukan itu juga. Apakah kudroh itu zat? Bukan. Itu harus itu yang diikut itu. Ai takunu ma'aha syai'an wahidan. Dalam pengertian kudroh ini sama, itu juga dengan zat. Ingat ya, tetapnya sifat pada zat itu bukan murakkab, bukan tersusun. Ya. Adanya sifat pada zat itu bukan tersusun. Ini tadi sore udah dibahas sebetulnya masalah ini. Udah dibahas. Jadi kalau misalkan kita mengatakan tarkib ya, ini kan kita ada kategorisasi nih. Ini satu korek. Nah, korek ini di dalam entitas kita bisa melihat macam-macam nih. Ini ada plastiknya, kemudian ada gasnya, ada selangnya, ada pemantiknya, ya, ada besinya begitu. Nah, kita katakan korek ini tersusun. Karena yang kita sebutkan tadi adalah bagian-bagiannya. Paham? Tapi kalau kita, jadi apakah karena korek ini tersusun dari besi, pemantik, plastik, gas, apakah ini jadi banyak korek? Tidak, ini tetap satu korek. Cuman kita sebut korek yang tersusun dari bagian-bagiannya. Jadi kita mengatakan korek ini tersusun. Paham? Karena bagian-bagiannya ya entitas juga. Plastik, pemantik, besi. Cuman koreknya satu. Ini nanti yang disebut wujud idhofi. Paham sampai sini? Nah, kalau kita melihat korek sebagai satu kesatuan, maka kita akan melihat sifatnya di situ. Korek merah, kotak, keras, dan lain sebagainya. Apakah itu susunan korek? Bukan, itu sifat korek. Nah, sifat korek yang ada pada korek tidak menjadikan korek ini banyak dan tidak juga menjadikan korek ini tersusun. Paham? Karena tersusun yang tadi. Tersusun yang tadi, yaitu tersusun dari tarkibnya.
dari plastik, memantik, besi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sifatnya keras, merah dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan korek ini banyak dan tidak juga menjadikan korek ini tersusun. Paham? Nah, Allah itu berapa? Satu, ahad. Ya. Zatnya Allah itu ahad. Sifatnya Allah banyak. Paham? Nah, apakah sifat ini penyusun zat Allah? Bukan. Apakah sifat ini zat Allah? Bukan. Apakah banyaknya sifat melazimkan kepada banyaknya bilangan atas sesuatu yang kita sebut itu? Tidak. Paham sampai sini ya? Nah, jadi kita harus memahami bahwa yang namanya kudroh ini dia bukan zat. Jadi sebutnya itu zaidah ala zat. Dalam pengertian secara makna dia bukan zat itu sendiri. La muttahidatin biha. Tidak menyatu dengan zat. Maksud tidak menyatu di sini bukan zat begitu. Bukan satu perkara yang itu juga itu juga. Apa yang ketiga yang harus ditetapkan? Wujubu kidami tilkal kudroti wa wujubu baqoiha. Wajib kidamnya kudroh tersebut dan wajib bakonya kudroh tersebut. Wajib kidamnya dan wajib bakoknya. Yang ketiga. Tadi kan disebut cuman kidam doang ya. Cuman lazim, kalau kidam pasti bakok. Yang keempat, annatil kal kudrota muta'alliqatun bijami'il mumkinat. Bahwa kudroh itu berkaitan dengan segala perkara yang mungkin. Sudah. Sekarang kita masuk dalil. Dalil yang pertama, dalil bahwa Allah itu qadiron. Yang mana menunjukkan Allah memiliki kudroh. Ammal matlabul awwalu, adapun objek yang pertama. Wahwa itsbatu kaunihi ta'ala qadiron, yaitu menetapkan bahwa Allah itu qadiron. Nah, kalau disebut Allah qadiron berarti menunjukkan apa? Nah, itu menunjukkan Allah punya sifat kudroh. Fayambagi an nubayyina awalan maknal qadir. Nah, supaya kita paham, ya, apa tadi yang harus ditetapkan itu? Yang pertama, nah itu, menetapkan bahwa Allah itu qadir. Berarti kita harus mencari dalil atas apa? Nah, atas Allah itu qadir. Apa yang harus diitikodkan? Dalil sama madlul harus sama. Apa yang diitikodkan? Bahwa Allah itu qadir. Apa yang harus kita cari? Dalil terhadap Allah itu qadir. Nah, sebelum kita mencari dalil bahwa Allah itu qadir, maka kita itu harus memahami dulu apa makna Allah qadir. Paham? Ini perkataannya siapa? Imam Sanusi. Fayambagi an nubayyina awalan maknal qadir. Maka kita harus memaknai dulu, memahami dulu apa itu makna qadir. Wahina idzin nadzkuru ad-dalila ala thubuti. Dan setelah itu, saat itu terjadi, maka kita menyebutkan dalil atas tetapnya qadir bagi Allah. Jadi bukan kudrohnya dulu kita bahas. Kaunuhu qadiron, itu apa maknanya? Paham? Nah. Amma maknahu, lah jadi lapar. Amma maknahu. Amma maknahu. Adapun makna bahwa Allah itu qadir, fanaqulu al-qadiru huwa alladhi yasihhu minhul fi'lu wa tarku bihasabi iradati. Coba. Kalau kita membahas qadir, kita itu sedang membahas sifat atau sedang membahas zat? Kalau kita membahas qadirun, membahas zat atau membahas sifat? Membahas zat. Kita sedang membahas zatnya. Zat dalam keadaan dia sebagai qadir. Jadi bukan membahas kudrohnya. Paham? Yang punya kudroh, betul. Kita sedang membahas yang punya kudroh. Apa maksud punya kudroh? Apa maksud qadirun? Bukan apa maksud kudroh, bukan. Kalau kita bahas antara pukulan dan yang memukul, itu beda. Ya. Kalau pukulan itu misalkan terkenanya kepalan tangan kepada sesuatu selainnya dengan gerakan yang cepat. Nah itu pukulan tuh. Kalau sang pemilik pukulan berarti
yang memiliki kepalan gitu, yang memiliki kepalan yang dibenturkan kepada sesuatu yang lain dengan gerakan yang cepat. Jadi sebetulnya pada dekat gitu antara qadir sama kudroh itu dekat. Kalau kudroh maya kita bahas kudrohnya, kalau dalam pukulan tadi pukulannya, kalau qadir itu membahas yang memukulnya, ya, yang punya kudrohnya. Nah, maka kata Imam Sanusi apa qadir itu? Alladzi yasihhu minhul fi'lu wa tarku bihasabi iradati. Dia adalah kita sebut saja zat ya, adalah zat yang sah darinya berbuat dan meninggalkan. Zat yang sah darinya berbuat dan meninggalkan. Bihasabi iradati. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan irodahnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke ilat dan tobiat. Kita akan masuk ke ilat dan tobiat. Miti. Hah? Lah, belum. Bentar, belum. Jadi kita pahami dulu sampai sini nih. Apa qadir itu? Dia adalah zat atau sesuatu yang mana dia itu mampu mengerjakan atau meninggalkan apa yang dia inginkan. Itu namanya qadir. Berarti harus ada apa di situ? Harus ada irodah. Apakah harus ada perbuatannya? Tidak harus ada. Tidak. Makanya Allah qadim, qadir. Meskipun tidak ada makhluknya. Jadi apakah harus ada perbuatannya? Tidak. Qadir itu, qadiron atau qadirun, itu yang menjadi titik maknanya itu, dia harus punya kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan apa yang dia inginkan. Paham? Berarti dia harus punya apa? Harus punya irodah, itu intinya. Apakah dia harus punya pekerjaan? Tidak, karena sah darinya. Ya, tidak adanya alam tidak menjadikan sesuatu ini tidak qadir. Begitu. Karena ini ngobrolin sahnya. Kita bukan sedang membicarakan dalil atas kudroh. Kita sedang membicarakan makna qadiron. Makna qadirun. Qadirun itu adalah dia yang sah darinya apa? Berbuat dan meninggalkan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan irodahnya. Berarti harus punya irodah. Nah, sedangkan ya di dalam pembahasan tentang sebab, ada yang punya kesimpulan ilat dan tobiat. Paham? Nah, supaya kita ini memahami kudroh dengan benar, kita lihat muqabilnya. Apa muqabilnya? Ilat dan tobiat. Maka kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan ilat dan tobiat. Paham? Nah, itu jalan-jalan gitu Imam Sanusi mah. Heula ka dieu nya. Jalan heula ka ditu. Jalan-jalannya begitu. Nanti disatuin pengetahuannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ada. Istirahat dulu aja ya. Wallahu a'lam bishawab.